Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rivaldi Dwi Putra. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu dampak pemanasan global terhadap permukaan air laut. Oke, pertama-tama itu kita harus tahu apa itu pemanasan global. Jadi, pemanasan global adalah kenaikan suhu rata di permukaan bumi. Bukan hanya saja di Indonesia, tapi kenaikan suhu global ini terjadi di seluruh dunia atau seluruh bumi kita. Selanjutnya, pemanasan global ini berdasarkan penelitian pada tahun 1944 yaitu sebesar 1 derajat Celcius. Lalu dilakukan lagi penelitian oleh Badan Meteorologi Dunia, kenaikan suhu rata-rata di permukaan bumi kita itu sebesar 1,5 derajat Celcius. Kelihatan sangat sedikit bukan, tapi ini sangat berdampak besar bagi bumi kita. Itu ibaratnya seperti pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng kan awalnya kan 10 cm per tiap tahunnya. Nah, per tahun. Jadi pergerakan lempeng itu dapat menghasilkan gunung yang sangat besar seperti gunung Everest, contohnya gunung Himalaya. Jadi itulah pengertian dari pemanasan global terlebih dahulu. Oke, selanjutnya itu kita pasti pernah merasakan kepanasan atau merasakan kedinginan ketika kita berada di ruangan tidak ber-AC, tidak berkipas, atau ketika kita berada di luar ruangan yang tidak ada mataharinya seperti di gambar seperti ini. Nah, itu tuh salah satu efek rumah kaca yang dapat kita rasakan. Selanjutnya ini kenapa pemanasan global atau global warming bisa terjadi. Nah, jadi global warming itu bisa terjadi itu karena rumah kaca. Nah, apa sih rumah kaca itu? Rumah kaca itu rumah yang memiliki kaca transparan gitu. Nah, kaca ini gunanya itu untuk tanaman ini berfotosintesis. Di gambar ini ada matahari, ada tanaman-tanamannya. Nah, matahari itu gunanya untuk apa sih? Nah, matahari ini gunanya itu untuk menghangatkan ruangan ini pertama. Lalu yang kedua itu matahari itu gunanya itu untuk menerangi rumah kaca tersebut agar dapat tanaman tersebut berfotosintesis dengan baik. Nah, di sebelah sini ada pantulan yang masuk, ada yang ini untuk menghangatkan ruangannya, dan juga ini ada pantulan yang keluar. Nah, pantulan yang keluar tersebutlah bisa ibaratnya itu seperti gas dari rumah kaca tersebut. Nah, selanjutnya sini kita lihat rumah kaca itu ada dua efek, ada yang normal efek dan juga ada yang abnormal, ada normal dan juga abnormal. Nah, kalau yang normal itu ketika matahari ini masuk melewati atmosfer, pantulan cahaya ini pasti keluar gitu, karena itu tidak ada gas rumah kaca itu lah. Tapi jika tidak abnormal atau tidak normal seperti itu, biasa itu matahari itu memantulkan cahaya. Nah, cahaya itu tidak mau keluar gitu. Karena apa? Karena ada gas rumah kaca tersebut. Jadi cahaya itu hanya bisa memantul. Ada yang keluar tapi hanya sedikit saja. Oh ya, fakta juga gas rumah kaca ini tuh biasanya tuh terjadi itu sering digunakan tuh di luar negeri seperti itu. Karena mungkin perbedaan iklim seperti kita di Indonesia gini, biasanya itu gas rumah kaca ini banyak tuh digunakan di Amerika Serikat dan juga ada di Jepang, di Korea. Nah, itulah pengertian satu rumah kaca yang dapat kita artikan. Nah, kemudian sini ada gas rumah kaca. Nah, rumah kaca sini itu ada CO2, ada N2O, dan juga ada CH4. Pertama itu CO2. CO2 itu karbon dioksida. Karbon dioksida itu hasil dari pembakaran atau asap dari sebuah pabrik dan juga dari asap kendaraan. Dan juga gas CO2 ini asapnya itu biasanya berwarna putih. Kenapa berwarna putih? Karena dari hasil pembakarannya sempurna. Nah, selanjutnya sini ada N2O. N2O itu seperti nitrogen oksida. Nitrogen oksida itu berasal dari pembakaran batu bara. Nah, sama lagi nih, semuanya kebanyakan dari pembakaran. Pembakaran asap pabrik, dari batu bara, dan juga dari tumbuhan fosil tersebut. Nah, biasanya pembakaran batu bara ini sering terjadi di negeri kita. Tapi ada beberapa negara, contohnya Prancis itu sudah tidak lagi menggunakan pembakaran batu bara. Karena apa? Karena negara Prancis itu sudah menggunakan sistem nuklir gitu, seperti menggunakan nuklir itu. Jadi tidak menggunakan dari batu bara lagi. Selanjutnya CH4. Jadi CH4 ini dari kotoran dan juga sampah. Nah, jadi CH4 ini ibaratnya ketika kita nih ada sampah itu kita kumpulkan. Nah, sampah yang kumpulkan itu kan mengeluarkan bau kan. Bau ini itulah menjadikan gas. Bau itu akan mengendap dan naik ke atas. Nah, salah satu itu
Jadi dari ketiga gas rumah kaca ini akan naik ke atas, ibaratnya seperti gas itu menutupi kayak perlindungan dari bumi itu lah. Jadi mereka tuh yang dapat menghalang pantulan cahaya bumi tersebut, itu yang dapat bahaya dari gas rumah kaca ini. Nah, seperti lagi sini gambarnya. Nah, ini ada gas yang seperti saya jelaskan tadi, ada CO2, ada CH4, dan juga ada N2O. Nah, itulah salah satu efek. Dan juga ada fakta yang menarik. Fakta yang menarik itu seperti gas rumah kaca ini tuh dia cuma dihasilkan oleh manusia saja, tapi gas rumah kaca ini juga dapat dihasilkan oleh alam itu sendiri. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ketika sapi itu kan berak. Nah, sapi berak itu kan mengeluarkan kotoran. Nah, kotorannya itu tuh yang akan menjadi gas, karena kotor sapi kan pasti mengeluarkan bau. Nah, seperti itu. Atau juga seperti contohnya yang kedua itu seperti gunung misalnya, gunungnya aktif nih, misalnya banyak sekali gunung aktif di Jawa itu. Nah, ketika gunung itu aktif kan akan mengeluarkan erupsi kan. Nah, erupsi itu kan mengeluarkan asap. Nah, asap itu menjadi karbon dioksida, dan itu juga menjadi gas rumah kaca yang dapat berbahaya bagi bumi kita. Makanya bumi kita ini bisa panas sekali karena efek dari gas ini nih, gas rumah kaca ini yang tidak normal ini. Selanjutnya di sini, nah sini kan ada gambar, ada es kutub nih, es kutub cair nih, lihat nih. Juga dari kita nih mati kesian nih, dan anime. Nah, akibat gas rumah kaca itu kan permukaan air di bumi ini kan, maksudnya pemanasan global itu kan jadi naik. Nah, pemanasan global itu menjadi naik, dan juga es kutub utara itu kan otomatis menjadi seperti apa? Lebih panas itu di kutub utara itu karena apa? Pemanasan global itu akibat pemanasan global tersebut. Nah, salah satunya kan es kutub mencair. Es kutub mencair ini kan volume airnya naik. Setahu saya kan es kutub itu kan pasti tawar kan, nggak mungkin es kutub itu asin. Nah, air di kutub utara itu masih asin. Nah, jadi ketika air tawar bertemu air asin kan, otomatis airnya tidak menutup kemungkinan kalau itu bakal menjadi tawar. Nah, itu bisa saja itu berpengaruh pada ekosistem kita. Seperti hewan ini bisa saja mati karena terlalu banyak ya es kutub utara ini menjadi cair. Nah, itu salah satu dari dampak pemanasan global tersebut. Dan itu kita tidak bisa lagi merasakan, bisa sih kita merasakan hewan-hewan laut-laut, tapi tidak seperti dulu lagi karena hewan-hewan laut sudah tidak fresh, sudah pasti banyak yang mati. Nah, seperti yang ibaratnya itu air tawar atau air laut itu kan asin laut. Nah, ibaratnya itu kita bikin es jeruk nih, kita bikin es jeruk. Nah, es jeruk itu kan misalnya kita kasih gula yang pas kan manis dengan takaran yang pas. Ketika kita kasih air berlebihan, es jeruk itu kan pasti lama-kelamaan udah nggak manis lagi, pasti tawar. Ibaratnya seperti juga air di kutub utara, jika itu es itu selalu mencair, pasti dia lama-lama pasti bakal menjadi airnya tawar. Nah, bisa kita lihat di sini di gambar 6.8. Ketinggian air pasang pada 2010, proyeksi ketinggian air pasang 2050, lalu proyeksi ketinggian air pasang 2100. Ini bisa kita lihat nih, gelombang air pasang datar banjir tahun 1880. Airnya masih belum sampai ke permukaan tempat warga ini. Lalu akibat pemanasan global dan juga es kutub utara itu mencair, lalu air itu mulai sedikit-sedikit naik pada tahun ketinggian air pasang 2050, dataran banjir 2050. Ini air pasang sudah mulai sampai ke depan halaman permukaan rumah warga. Lalu pada ketinggian air pasang 2100, dataran banjir 2100, nah volume air lautnya udah sampai ke kota-kota ini, Nah, dan inilah dampak perubahan permukaan laut dari kita bisa lihat. Cuma butuh berapa tahun itu? 50, cuma butuh 100 tahun aja untuk menenggelamkan kota ini karena dampak dari pemanasan global. Wah, dampak ini sangat berbahaya sekali nih untuk bumi kita ini. Bisa tenggelam kota Jakarta ini. Kalau semakin seperti ini ya. Itulah. Nah, ini bisa lihat di gambar sini. Ini nggak tahu nih, gambar masjid kah atau gereja ini. Pokoknya ini pemukiman warga ini tenggelam karena apa? Karena pemanasan global, permukaan air laut kan masih naik. Nah, bisa tenggelam di tempat ini, bahaya sekali. Ini warga nih jalan di sini, nah, jalan di situ basah-basah, nggak enak jalan di situ. Soalnya sini kita lihat sini ada, nah, karena permukaan air laut itu kan kalau banjir bisa
air laut itu sampai ke permukaan. Ini membuat tanah ini abrasi. Apa itu abrasi? Tanah itu longsor ini, tanah longsor. Selanjutnya, sini agak, selanjutnya ya. Sekian, terima kasih saja. Itulah sekian penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada data yang salah saya ambil atau yang lain-lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga bumi kita dan juga selalu melakukan rehabilitasi. Tuhan Yesus memberkati.